Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Berliana Linardi, lalu ada Joti Kurniawan, Nadia Septriano Ningrum, dan Alia Jihan. Di sini kami akan membahas mengenai Taman Lingkungan di Jalan Rawa Buntu Serpong, Kota Tangerang Selatan. Jadi ini merupakan delineasi peta lokasinya. Taman lingkungan ini lokasi tapak ini merupakan sebuah ruang terbuka yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah untuk penggunaan taman. Tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Pasal 54F tahun 2011 hingga 2031. Kondisi lingkungan yang berada di Jalan Artowijoyo Rawabuntu Serpong, Kota Tangerang Selatan, saat ini memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Lokasi tersebut dikelilingi kawasan perumahan, sekolah, masjid, dan kantor dinas yang berpeluang terciptanya sebuah komunitas dan aktivitas yang perlu ditampung dalam suatu ruang. Berikut merupakan peta inventarisasinya, bisa dilihat. Oke, lanjut ke analisis potensi. Di bagian sini, di bagian timur laut, tapak dibatasi dengan adanya sungai, sehingga dapat dijadikan sebuah potensi good view pada tapak. Lalu di bagian sini, kontur tanah membentuk gundukan memberikan kesan tidak monoton. Lalu ada jarak juga antara rumah warga dengan tapak yang hanya dibatasi oleh jalan lokal sehingga akses menuju tapak sangat mudah. Di peta inventarisasi terdapat akses untuk masuk dan juga akses kebisingan dan arah anginnya. Next akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, yaitu analisis kendala dan solusi. Untuk kendalanya itu adanya kemiringan yang terlalu curam dan tidak ada penghalang sehingga bisa membahayakan pengunjungnya. Nah, solusi yang diberikan yaitu memberikan penghalang seperti semak dan strata permukaan tanah seperti tangga. Selanjutnya, kendalanya ada lagi itu akses masuk kurang memberikan kesan entrance. Jadi solusinya itu desain entrance pada tapak itu supaya lebih terlihat dan jelas di mana tempat untuk masuknya gitu. Selanjutnya kendalanya itu tidak terlihat perbedaan zonasi. Nah, solusinya itu membagi zona area sesuai dengan desain yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya kendala lainnya itu jogging track terlalu sempit dan alurnya juga terlalu pendek. Jadi solusinya diperlebar dan diperpanjang alurnya. Selanjutnya, nah, untuk jenis tanah pada tapak itu yang ada di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi dari latosol merah dan latosol coklat berwarna kemerahan dengan kandungan bahan organiknya rendah sampai dengan sedang. Tapi secara umum masih cocok untuk pertanian dan perkebunan. Nah, karakteristik dari tanah latosol ini yang pertama kedalaman lapisan tanahnya yang cukup tebal bisa mencapai 1,3 sampai 5 meter. Yang kedua memiliki warna kemerahan hingga coklat sampai dengan kuning-kuningan. Yang ketiga bertekstur liat dan yang keempat memiliki pH 4,5 sampai 6,5 bersifat agak masam hingga asam. Selanjutnya yaitu ada paving. Pavement yang digunakan berupa paving block yang terbuat dari bahan beton atau mortar. Pavement yang berada pada tapak ini masih dalam keadaan baik sehingga tidak perlu diganti. Paving block merupakan salah satu bahan bangunan yang berbahan baku dari campuran semen, pasir, air, dan agregat yang dicetak dalam berbagai model. Adapun kekurangan dan kelebihan dari paving block diantaranya yaitu kelebihannya yang pertama daya serap air tinggi, pemasangan mudah, harga terjangkau, perawatan mudah, serta nilai estetika tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu kontur menjadi bergelombang dan susunannya mudah renggang. Selanjutnya yaitu bangunan gedung. Pada gambar di atas ini terdapat rumah belandongan yang ada pada tapak digunakan untuk pertemuan warga sekitar. Kondisi rumah saat ini masih bagus dan tampak terawat serta sekeliling bangunan juga dikelilingi oleh tanaman hias. Yang gambar kedua yaitu ada pos keamanan pada tapak digunakan sebagai titik lokasi pemantauan untuk menjaga keamanan di sekitar tapak. Biasanya bahan yang digunakan untuk membangun bangunan yaitu batu pondasi, semen, pasir, baja, kerikil, batu bata, dan kaca. Bahan-bahan yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu
Kelebihannya mempunyai kekuatan yang tinggi dan tahan panas, sedangkan kekurangannya yaitu mudah terjadi retak pada dinding dan sulit mengatur suhu ruangan. Oke, baik. Selanjutnya adalah struktur penahan. Pembangunan retaining wall berfungsi sebagai solusi untuk kendala tapak yang curam. Konsep retaining wall ini dapat dibangun dengan konsep dinding penahan bronjong. Bisa dilihat di gambar di kanan. Konstruksi dinding penahan bronjong nanti berupa kumpulan blok-blok yang disusun secara vertikal ke atas dengan step-step menyerupai teras ring atau tangga. Nah, blok-blok tersebut itu terbuat dari anyaman kawat logam galvanis yang kemudian diisi dengan agregat kasar berupa batu kali. Nah, selain berfungsi untuk menahan tekanan tanah, dinding penahan gabion ini juga berfungsi untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah, serta menambah kesan estetika visual. Selanjutnya ada dinding drainase. Tapak ini menggunakan drainase terbuka di mana saluran airnya itu terbuka ya. Kemudian biasanya dipakai untuk mendukung berbagai fungsi saluran air, terutama untuk menampung dan mengalirkan air hujan. Pada tapak dinding drainase terlihat tidak terawat, bisa dilihat di gambar kiri. Nah, yang nantinya diperbaiki, yang hasilnya kurang lebih seperti gambar di kanan. Nah, bahan yang digunakan itu ada tanah liat, beton, batu bata, dan batu kali. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.